Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Penuh dengan sukacita saya menyapa Bapak Ibu. Tentunya dalam doa dan harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana lebarannya? Menyenangkan? Bisa makan opor, ayam, begitu ya. Baik, kembali di pagi hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Nanti dari pembacaan kita ini, saya memberi judul, Sudah Siapkah Kamu Diutus? Bagian yang pertama. Dalam konteks kita terhadap anak-anak kita. Jadi bagian pertama ini secara khusus bicara terhadap anak-anak kita. Baik, Amsal 22 ayat 6, demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Baik Bapak Ibu, Saudara terkasih, kalau kita pernah melihat pohon yang sudah dipotong, lalu kita bisa melihat bagaimana ada cincin di dalamnya seperti cincin lingkaran begitu ya. Semakin besar pohon tersebut, semakin banyak lingkaran cincin di dalamnya. Nah, menurut ilmuwan Edmund Schulman meyakini bahwa cincin pohon atau lingkar pohon itu bisa mengungkap sejarah, ya, sejarah iklim bumi, bahkan juga bisa mengungkap berapa usia pohon tersebut. Nah, begitu juga halnya dalam konteks anak-anak kita. Usia anak-anak kita, hari-hari yang dilewati oleh anak-anak kita, bulan-bulan yang dilalui oleh anak-anak kita, bahkan tahun-tahun hidup anak-anak kita yang dilewatinya, tentunya akan membentuk seperti apa kelak mereka tua nanti. Oleh sebab itu makanya firman Tuhan tadi di awal dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan tersebut. Artinya apa? Poin yang pertama bahwa kita sebagai orang percaya, dalam konteks ini sebagai keluarga, orang tua, kita punya tugas tanggung jawab harus mengajar, harus mendidik anak-anak kita. Yang menarik kata didiklah di sana, dalam terjemahan lain bisa berarti mendedikasikan atau melatih. Artinya bahwa berbicara tentang pendidikan Kristen sebenarnya bertujuan untuk mengabdikan anak-anak kita kepada Allah dan kehendaknya sebenarnya. Karena itu adalah hal yang patut, ya. Atau itu karena itu adalah hal yang baik, layak, pantas bagi mereka. Sehingga jangan kita sebagai orang tua ragu-ragu, bahkan mungkin salah dalam mengajar. Dan tidak mengajar sesuai dengan doktrin tentunya, atau sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Karena sekali lagi berbicara tentang pendidikan Kristen itu adalah tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Pendidikan anak kita adalah tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mengapa kita perlu melakukan itu semua? Itu semua dilakukan agar supaya yang pertama bahwa anak-anak kita tahu dan mengerti bahwa saya hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah, ya, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dan yang kedua, anak-anak pada masa tuanya kelak, ya, tidak menyimpang daripada jalan yang benar, yaitu jalan kebenaran firman Tuhan, atau tidak murtad artinya mereka. Dan mengerti tentang ciri-ciri khas pengajaran gereja. Itu yang paling menjadi penting, karena ini juga berbicara tentang masa depan gereja tentunya. Kalau bukan kita yang mendidik anak-anak kita, siapa lagi? Tentunya ini berbicara juga tentang masa depan gereja. Yang berikutnya, mengapa kita juga penting dalam berbicara tentang pendidikan anak-anak kita? Karena kita berlomba dengan iblis, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan bahwa lawan kita adalah iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum begitu. Di sini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa kita sebagai orang tua jangan sampai kita menunda waktu, jangan sampai kita membuang kesempatan bagi anak-anak kita. Di tahun 2021 ini ada 12 bulan, ada 365 hari, ada 53 hari minggu, satu hari ada 24 jam, satu tahun ada 8.760 jam. Berapa persen, berapa banyak kita menghabiskan waktu kita untuk mengajar anak-anak kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, oleh sebab itu, seperti 1 Korintus 15 ayat 58, mari kita berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam konteks Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua,
Sudah siapkah kita diutus? Dalam konteks ini, dalam kita mengajar anak-anak kita. Mari kita bersyukur sekali lagi bahwa hari ini adalah hari Tuhan, dan kita tetap semangat di dalam kita menjalani hari ini, secara khusus dalam kita mendidik anak-anak kita agar mengenal Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa saat Engkau terangkat ke surga, kami punya tugas tanggung jawab sebagai orang-orang percaya, yaitu memberitakan kabar sukacita. Dalam konteks ini kami memberitakan kabar sukacita kepada anak-anak kami. Menjadi tugas tanggung jawab kami, menjadi beban kami sebagai orang tua, agar anak-anak kami pada masa tuanya tidak menyimpang daripada jalan yang seharusnya mereka tempuh, yaitu jalan iman mereka. Memberkati untuk setiap apa yang kami kerjakan hari ini, dan juga memberkati untuk setiap hal yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami selalu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.